Saya sedikit ada tampilan ya. Oke, jadi bagaimana cara penanggulangan modern untuk musim penamalan serangan musim mendatang atau musim yang akan datang ini. Nah, yang saya sampaikan pertama adalah kenapa berang ini menakutkan. Pasti Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya ini berang ini bisa mengakibatkan busuk, nggak panen sama sekali. Nah, ini yang sangat menakutkan. Nah, kenapa? Yang kedua adalah mobilitas dan produktivitasnya sangat tinggi. Nah, ini nanti saya beri bocoran, nanti Mr. Oe bercerita bagaimana perang itu bisa menyeberang laut. Gitu, dari Vietnam Utara sampai ke Jepang. Ini saya kasih bocoran dulu. Nah, jadi kita nggak bisa verifikasi, oh ini orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, tidak bisa Pak. Karena orang tidak berKTP. Gitu kan. Nah, apalagi diterbangkan dengan angin, itu bisa melintasi pulau, bisa melintasi benua. Selanjutnya adalah produktivitasnya sangat tinggi. Bayangkan itu bisa bertelur sampai 600 telur. Dan itu kalau menetas semua, waduh, satu ya Pak ya, satu. Jadi 600 perang yang baru lagi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, ini termasuk terhadap varietas. Jadi varietas ketika ditanam terus-menerus, lama-lama akan perang bisa beradaptasi. Gitu. Kemudian bisa saja kebal terhadap insektisida. Nah, ini yang apabila insektisida dengan bahan aktif terus-menerus diaplikasi, nah biasanya petani itu sudah, oh saya klop dengan produk A, kemudian diaplikasi terus, sudah lama-lama ini akan kebal terhadap insektisida. Yang kalau bahasa kerennya itu resisten. Yang keempat adalah bagaimana orang ini bisa menularkan penyakit virus kedel rumput. Nah, virus kedel rumput itu kalau di petani biasanya nyebutnya penyakit kelowor. Pak, ini punya saya kena kelowor, nih, maksudnya virus kedel rumput. Kemudian sama, virus kerdil ini ya namanya kerdil tidak akan bisa menghasilkan, maka bisa mengakibatkan busuk juga. Nah, ini salah satu contoh, ini serangan sekitar bulan April kemarin dikirimi oleh teman saya, seorang petugas. Ini sudah ada serangan sampai sekian parahnya gitu kan. Bapak Ibu bisa saksikan betapa petani sampai stres kalau melihat seperti ini. Seperti itu. Nah, ini yang disebut virus kerdil rumput atau kelowor. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu penyakit ini di lapangan, ini jangan dibiarkan Bapak Ibu. Langsung diinjak, atau buang. Pilihannya cuma itu. Karena tidak ada obat atau apapun yang bisa mengendalikan virus ini, penyakit ini. Kalau Bapak Ibu ketemu di lapangan, segera dicabut atau dibenamkan di sawah. Nah, kenapa WBC bisa meledak gitu kan? Yang pertama adalah kita menanam varietas yang tidak tahan atau sudah patah tahanannya terhadap WBC ini. Kemudian adalah sistem tanam padi terus menerus. Nah, jadi makanan buat WBC ini ada terus gitu kan. Kalau tanam padi, ya pasti WBC akan ada terus gitu kan. Yang ketiga adalah pemupukan yang tidak berimbang, terutama pupuk urea. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan, bisa riset. Kalau petani memupuk langsung dihamburkan gitu, tidak peduli dosisnya berapapun, tidak perlu peduli, yang penting hijau. Nah, ini yang nanti bisa memicu WBC meledak. Yang keempat adalah penggunaan insektisida yang tidak memenuhi kaidah 6T, tepat jenis, tepat dosis, mutu, waktu, dan cara. Yang kelima adalah biasanya orang ini ketahuannya, atau kalau bahasa Jawa itu konangannya, gitu kan, biasanya sudah terlambat. Karena apa? Tidak dilakukan pengamatan secara intensif. Jadi biasanya petani sudah tahu itu kalau sudah populasi di atas 100 ekor per rumput, dan itu sudah terlambat untuk penanganan. Nah, karena saya dapat peramalan, ya bagaimana serangan WBC pada musim ini. Yang pertama, kita ramalkan kejadian nanti pada musim ini atau musim kemarau ini meningkat sekitar 4.000 hektar secara nasional. Dan ini meningkat dari musim kemarau 2019 17.000 sekian menjadi 24.000 sekian. Nah, ini sangat luas sekali, sangat tinggi sekali, meskipun peringkatnya itu masih di bawah penggerek batang padi dan tikus. Tetapi WBC itu benar-benar hama yang bikin stres gitu kan.
daripada penggerek padi maupun tikus itu. Kalau lihat sampai terbakar seperti itu, petani itu benar-benar sudah, petani maupun petugas sama stresnya Bapak Ibu gitu kan. Itu. Nah, ini kenapa bisa kami ramalkan begini? Ini dasarnya adalah ramalan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang meramalkan bahwa 43% zona musim terlambat masuk musim kemarau. Artinya apa? Masih akan ada hujan sebagian dan kombinasi nanti dengan panas. Nah, ini iklim yang sangat disukai oleh wereng. Makanya ini sifat kemarau 2020 ini sifatnya normal gitu kan. Bila dibandingkan kemarau 2019, kita tahu kemarau 2019 itu kemarau yang sangat panjang. Tanaman padi jarang, ini 17.000 sekian hektar. Dengan kemarau normal maka dikhawatirkan gitu kan, penanaman akan normal, maka serangannya akan meningkat sekitar 24.000 sekian. Ini berdasarkan informasi dari BMKG. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu ada dari Jawa Tengah ada, dari Jawa Barat ada, Lampung ada, Kalimantan Timur ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat petanya, ini juara satunya masih Jawa Barat dan Lampung. Selanjutnya ini Jawa Tengah, Sumatera Selatan kemungkinan akan tinggi. Ini bisa Bapak Ibu saksikan. Jadi yang merah ini adalah daerah yang diperkirakan akan terluas terjadi serangan. Ini kan hanya Kalimantan, Maluku Utara dan Papua. Gitu. Nah, itu tadi per provinsi, tapi bagaimana serangan per kabupaten? Serangan per kabupaten sebenarnya ini aplikasi, silakan bisa diakses di aplikasi ini. Ini gratis Bapak Ibu. Nah, nanti dipilih pada bagian layer. Nah, di sebelah kanan itu sudah ada nanti OPT yang Bapak Ibu pengen lihat. Di sini ada blas, ada tikus, tungro dan sebagainya. Nah, ini masing-masing kabupaten sudah ada, yang merah mana, Kerawang bagaimana. Misalkan Bapak Ibu tadi ada di Klaten, gitu kan. Klaten seperti apa, gitu kan. Nah, itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara menanggulangi WBC ini, gitu kan. Nah, ini intinya di sini. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Sabar, nggak usah buru-buru. Kenapa? Karena kita kenali dulu WBC. Tadi kata Mas Branes, tak kenal maka tak sayang. Tapi WBC jangan disayang Bapak Ibu ya. Nggak disayang aja udah meledak seperti itu, apalagi disayang gitu kan. Tapi kalau kita namanya mau berperang, harus kita mengenali musuh kita dulu Bapak Ibu. Jangan sampai kita berperang dengan istilahnya itu ngawur gitu kan. Harus kita kenali dulu. Nah Bapak Ibu kalau yang pernah melihat ayam Bapak Ibu ya, yang bulat gitu kan. Telurnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti pisang gitu. Ini diletakkan di antara jaringan daun, bentuknya seperti kisir gitu kan, kisir pisang gitu kan, seperti ini. Nah kemudian kalau sudah menetas, ini bentuknya nimfa. Nimfa itu anaknya kita sebut nimfa. Kemudian dewasanya itu ada dua bentuk. Kalau kita lihat, ini yang sayapnya panjang dan ini yang sayapnya pendek. Gitu kan. Apa hubungannya? Nanti ada hubungannya Bapak Ibu dengan bentuk-bentuk seperti ini, nimfa seperti apa, telur ini seperti apa, nanti ada hubungannya. Oke. Nah, ini perlu juga saya sampaikan bagaimana siklus berikut dari WBC ini gitu kan. Nah, ini satu siklus ini kurang lebih 30 hari Bapak Ibu. Ini yang pertama tentu saja WBC jantan betina ketemu, nggak usah saya jelaskan bagaimana prosesnya gitu kan. Kemudian mereka ya istilahnya kawin, kemudian bertelur. Nah setelah telur menetas, ini telurnya itu kurang lebih 7-10 hari. Nah setelah menetas ini ada 5 perkembangan anaknya, yang kita sebut nimfa. Nimfa instar 1 sampai instar 5. Nah setiap instar ini akan terjadi pergantian kulit. Nah, satu instar ini berlangsung sekitar 2-3 hari. Setelah menyelesaikan 5 instar, ini akan berubah menjadi dewasa dan siap kawin kembali. Gitu. Nah, ini satu siklusnya ini berlangsung sekitar 30 hari. Nah, jadi satu musim tanam dengan umur tanaman sekitar 90-100 hari itu terjadi 2-3 siklus. Nah, ini wereng pendatang kita sebut dengan G0. G0 itu wereng pendatang. Nah, ini biasanya ciri-cirinya adalah werengnya punya sayap.
Nah, ini merahnya punya sayap yang pendatang G0. G0 ini akan kawin, kemudian bertelur. Nah, kemudian ini akan menghasilkan G1. Nah, G1. Nah, G1 ini adalah nanti ketika dewasa adalah dominannya dewasa sayap pendek. Gitu. Nah, kemudian G1 ini bertelur. Nah, kemudian akan menghasilkan G2. Generasi 2. Generasi 2 ini adalah dominannya bersayap panjang. Nah, kemudian ada siklus ketiga yang menghasilkan G3. Ini memang beberapa kali terjadi, tetapi sangat jarang sekali, biasanya mentok sampai G2. Tapi G3 ada, tapi biasanya tidak sampai selesai karena padi keburu dipanen. Gitu. Nah, ini hubungannya, jadi wereng itu sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan Bapak Ibu. Jadi suhu yang dipakai untuk wereng untuk hidup itu berkisar 18 sampai 28 derajat Celcius. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu tandai gitu kan. Jadi sifat-sifat ini nanti yang akan kita gunakan sebagai modal untuk pengendalian. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa istilahnya jadi patokan ketika hujan deras kemudian diikuti panas berturut-turut selama 2 sampai 3 hari, kemungkinan populasi akan berkembang. Tapi ini baru dugaan, hipotesis, belum pernah kita kaji. Ini masih karena kita masih kekurangan datanya, gitu kan. Tapi ini bisa dijadikan patokan sementara, gitu kan. Jadi setelah hujan deras diikuti panas atau cuaca cerah berturut-turut selama 2 sampai 3 hari, ini populasi pasti akan berkembang. Jadi cuaca seperti ini yang tidak kita sukai Bapak Ibu, gitu kan. Kadang hujan, kadang panas, masih ada hujan, masih panas. Inilah yang kenapa kami ramalkan di musim kemarau nanti akan terjadi serangan yang luar biasa. Nah, bagaimana pengendalian TBC-nya gitu kan? Kita memperkenalkan konsep namanya pengendalian hama terpadu. Jadi kita tidak hanya menggunakan insektisida atau pestisida untuk mengendalikan, tetapi agar efektif gitu kan, kita memadukan beberapa teknik pengendalian. Kalau bahasa kerennya itu integrated pest management. Ya, ini bahasa Inggrisnya gitu kan. Mohon maaf bahasa Inggris saya agak sulit karena tadi pagi saya sarapannya nasi uduk gitu kan. Kalau tahu pakai bahasa Inggris harusnya makan roti harusnya tadi pagi gitu kan. Biar bahasa Inggrisnya lancar. Grup Agrikon dia mengundang orang dinas. Oke. Nah, strategi pengendaliannya adalah yang pertama kuncinya adalah Bapak Ibu wajib pengamatan intensif. Minimal 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Ini kuncinya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus tahu wereng ini sampai mana. Dia sudah dewasa dan populasinya berapa. Jangan sampai telat Bapak Ibu ya. Nah, ini ambang kendalinya. Bila umur tanaman itu kurang dari 40 hari, itu 10 ekor per rumpun. Kalau bahasa Jawanya dapuran. Satu dapuran itu ada 10 rumpun, ada 10 wereng, itu harus segera dikendalikan. Kalau di atas 40 hari setelah tanam, itu 20 ekor per rumpun. Tapi, nah ini ada tapinya Bapak Ibu. Apabila di sekitarnya ditemukan tadi tanaman bergejala kerdil, rumput, atau petani menyebutkan flowwort, maka harus segera dikendalikan. Kenapa? Karena satu pun akan beresiko gitu kan. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pengamatan. Wajib ini. Ini adalah kata kuncinya. Soalnya apa? Biasanya petani itu kalau sudah ketahuan serangan wereng, itu biasanya sudah parah, sudah kuning. Nah itu sudah populasinya di atas 100 ekor per rumpun. Bisa dikatakan itu sudah terlambat untuk pengendalian. Oke. Nah, ini adalah fase kritis fase kritisnya dua. Yang pertama, tadi ketika fase instar sama yang sudah dewasa, gitu. Nah, kalau yang fase instar ini biasanya dikendalikan dengan insektisida bahan aktif buprofezin. Ini karena menghambat pergantian kulit. Ingat Bapak Ibu, tiap dia basah, dia mengalami ganti kulit. Jadi kalau dia nggak bisa ganti kulit, dia akan mati. Kemudian yang kalau dewasa sama limpa yang sudah besar, itu pakai insektisida kontak. Ini bahan aktif BPA, Binehipo, Imidacloprid, dan lain-lain. Nah, pengendalian ini harus tuntas pada generasi 1 Bapak Ibu. Harus tuntas.
Jangan kelewat Bapak Ibu. Kalau kelewat bisa dikatakan sudah terlambat. Kalau Bapak Ibu mendapat bantuan bahan aktif bupropesin, jangan disemprotkan ketika sudah dewasa, gitu. Tapi disemprotkan ketika Bapak Ibu menemukan nimpa anaknya, gitu kan. Ini yang Bapak Ibu harus catat gitu. Pak Bus, ini kok saya diberi pestisida tapi disemprotkan tidak mati. Ternyata Bapak Ibu salah. Karena apa? Bupropesin tidak akan mempan terhadap dewasa ini, gitu kan. Tapi yang mempan terhadap nimfa. Nah, ini nanti bisa konsultasi dengan petugas setempat, atau nanti kalau dari Agrikon punya agronomi silahkan ketemu di lapangan, silahkan konsultasikan, gitu kan. Dan ini harus tuntas pada generasi pertama. Nah, orang itu Bapak Ibu tidak bertunduk, tidak ujuk-ujuk datang, tidak langsung 100 tawuran, yuk, tidak seperti itu. Tetapi Bapak datang 1 ekor, 2 ekor, seperti itu. Nah, ini yang kenapa tadi pengamatan itu sangat menjadi kunci dari pengendalian ini. Karena apa? Ketika datang ini 2 ekor per 0,4 ekor, artinya 4 ekor dalam 10 rumpun. Nah, ini akan berkembang menjadi 10 sampai 20. Tadi sudah saya sampaikan, ketika sudah menyampai ambang batas, maka harus segera dikendalikan. Dan ini waktu efek ini, gitu. Ini harus tuntas Bapak Ibu, jangan sampai kelewat sudah masuk ini, gitu. Sudah 400 sampai 800 ekor rumpun. Nah, ini bisa kusau seperti ini. Oke, nah seperti ini ada hitung-hitungannya, tapi Bapak Ibu nggak usah menghitung, nggak usah mengkalkulasi, biar kami petugas yang mengkalkulasi. Jadi seperti ini gambarannya Bapak Ibu, ketika datang itu hanya 0,2 ekor per rumpun. Nah, dia akan menelurkan anaknya, beregenerasi. Kalau di atas 10 ekor per rumpun Bapak Ibu tidak dikendalikan, ini akan menuju di G2-nya itu ada 94,8 ekor per rumpun. Kalau dia sampai G3 ini sudah pasti di atas 500 ekor per rumpun, dan ini pasti puso seperti ini. Jadi pengendalian Bapak Ibu ini harus tuntas di generasi 1. Ketika itu populasinya baru di atas 10 ekor per rumpun, belum mencapai G2 ini yang 94,8 ekor per rumpun. Makanya saya ulangi sekali lagi, pengamatan intensif adalah kuncinya, gitu. Kuncinya Bapak Ibu, gitu kan. Kenapa? Kalau di G2 ini orangnya sudah bersayap Bapak Ibu, ini akan menyebar ke sawah-sawah tetangganya, gitu kan. Makin sulit dikendalikan, gitu kan. Gitu. Nah, ini adalah kuncinya di G1 Bapak Ibu, harus tuntas di sini. Ini saya ulang-ulangi lagi, harus tuntas di G1. Kalau tidak, ini akan berkembang menjadi 94,8 ekor per rumpun. Nah, kemudian yang kedua adalah budidaya tanaman sehat. Nah, Bapak Ibu, sama seperti manusia, kalau manusia sehat, COVID pun tidak akan menempel. Itu sama dengan tanaman. Tanaman juga harus sehat Bapak Ibu. Yang pertama adalah menanam varietas yang tahan. Nah, selama ini yang masih varietas tahan menurut kajian kami adalah Inpari, gitu kan. Jadi kalau bisa varietas tahan, toh anggap saja di kami tidak ada Inpari 13, tetapi adanya varietas IR64 Pak, silakan tanam IR64, tetapi harus tadi pengamatan harus intensif, gitu kan. Kemudian adalah pemupukan berimbang. Ya, ini nanti bisa ditanjangkan konsultasikan dengan petugas-petugas setempat, mau OPT, BPL silakan, gitu kan. Sesuai anjuran dosis setempat. Nah, ini ilustrasi pemupukan Bapak Ibu. Ini hanya pemupukan urea, bisa dikatakan mohon maaf, kalau urea itu kalau dipupuk itu seperti orang itu gendut. Mohon maaf kalau ada yang gendut ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Atau obesitas, artinya apa? Rentan penyakit Bapak Ibu, gitu. Karena apa? Pupuk urea lunak dan berair. Kalau lunak itu bereng akan mudah mencocok padinya, gitu kan. Nah, kalau kita penambahan hara kalium sebelah kanan ini yang saya gambarkan yang hara coklat, warna coklat ini akan membentuk jaringan lignin yang keras, jaringan kayu pada batang padi. Jadi batang padinya itu lebih tebal, Bapak Ibu. Pak, tapi di kami tidak ada pupuk kalium, Pak. Bagaimana? Ada alternatif yang kedua adalah mengembalikan jerami ke lahan. Pengembalian jerami ini bisa memenuhi kebutuhan kalium dan silika tanaman kurang lebih sekitar 30%. Nah, yang selanjutnya adalah budidaya tanaman sehat itu mengatur jarak tanam, Bapak Ibu.
Yang kita sarankan adalah jajar legowo 41. Biasanya Bapak tanam, Pak ini kami tanam biar produksinya banyak Pak. Ya, tapi resiko terhadap serangan warang juga akan meningkat. Gitu. Kayak kita sarankan jajar legowo 41. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan lahan dan air yang baik. Nah ini drainase air yang baik, gunakan air secukupnya, air jangan tergenang terus menerus maksimum 3 hari Bapak Ibu. Jangan digenangi terus menerus, harus segera dikeluarkan. Hubungannya apa? Ini ada ilustrasinya Bapak Ibu. Nah ini misalkan jarak tanam rapat Bapak Ibu ya. Ini ingat, suhu wereng itu hanya optimum pada 18 sampai 28 derajat Celcius. Nah ketika jarak tanam rapat, matahari tidak akan bisa masuk, gitu kan. Suhu yang matahari 30 sampai 30 luar ini tidak akan mengenai wereng ini. Karena apa? Terlindungi Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu berteduh di bawah pohon, gitu kan. Apalagi di sini ada air tergenang, gitu kan. Nah, air tergenang ini akan menetralisir panas Bapak Ibu. Jadi dari 30 ini turun menjadi 28 sampai 29. Ini suhu yang cocok untuk perkembangan wereng Bapak Ibu. Nah, kita coba dengan tanam legowo. Nah, ilustrasinya seperti ini. Karena legowo itu ada jaraknya. Nah, ini suhu dari matahari yang panas ini bisa sampai ke sela-sela tanaman. Dan ini apalagi tanah kering. Nah, ini sangat panas sekali. Ini yang tidak cocok untuk terutama nimfa Bapak Ibu. Anaknya tadi itu belum punya baju yang tebal gitu kan. Jadi kalau ini kena panas mati Bapak Ibu. Biasanya kita anjurkan sebelum nyemprot sawah tolong dikeringkan dulu biar keefektifannya naik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau matahari bersinar ini, kalau sampai bawah tanahnya kering, ini akan bisa mempertahankan suhu Bapak Ibu 30-31 ini sangat tidak cocok untuk perkembangan wereng. Nah, kemudian strategi pengendalian adalah pelestarian dan pemanfaatan musuh alami. Tadi disampaikan sudah Mr. Tata, bagaimana keamanan pestisida itu harus terjamin. Yaitu yang pertama adalah bijak dalam menggunakan insektisida. Karena apa? Kalau tidak bijak, musuh alami yang membantu kita ini akan ikut mati Bapak Ibu. Gitu. Ini mohon maaf, ini kebiasaan petani, tidak ada wereng disemprot. Nah ini. Gitu. Harusnya ketika ada wereng baru disemprot dengan hitung-hitungan tadi, ambang kendali. Nah, perhatikan tepat jenis, sasaran, dosis, dan cara. Ini mohon nanti juga dari Agrikon apabila ada kegiatan pendampingan lapangan tolong disampaikan ke petani bagaimana cara aplikasi insektisida yang baik, benar, dan bijaksana. Kemudian ini ada predator Bapak Ibu, sesuai namanya udah serem, ini yang memakan langsung gitu. BBC dimakan langsung, ini ada Lycosa. Saya nggak usah cerita ini Bapak Ibu akan terbayang. Lycosa itu apa, nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian ada parasitoid, tapi ini agak susah untuk dilihat dengan mata telanjang. Ini ada banyak sekali, nanti saya tunjukkan juga. Yang terakhir adalah tren sekarang adalah menanam refugia. Refugia ini merupakan rumah bagi musuh alami ini Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Nah, Bapak Ibu kalau menemukan seperti ini Lycosa, ini Phaeodorus, ini Sirtorinus, ini Micraspis, ini Opionia. Nah, ini yang memakan WBC di lapangan, gitu kan. Ini harus Bapak Ibu lindungi. Salah satunya adalah dengan menyediakan rumah singgah. Di sini adalah tanaman berbunga, itu adalah rumah singgahnya. Dan tadi ingat, harus bijak dan tepat. Kenapa? Kalau tidak tepat, akan membunuh ini semua. Ini kerugian bagi Bapak Ibu semua. Yang terakhir adalah, saya support di sini, petani harus sebagai ahlinya. Kalau Pak Presiden ngomong bekerja, Bapak petani harus belajar. Kita di sini petugas hanya bisa membantu memberikan transfer ilmu, tetapi Bapak yang sendiri di lahan, karena keterbatasan personel kami Pak, kami tidak bisa yang pertama satu Indonesia. Bapak petani di sini, bapak-bapak petani di sini, petugas di sini yang di lapangan, yang langsung turun adalah mendidik petani sebagai ahlinya. Jadi bagaimana metode pengendalian berhasil adalah kuncinya adalah di petani. Petani harus sebagai ahlinya, dan itu harus belajar. Itu yang saya semangati dan support, harus
segera dilaksanakan itu. Terima kasih, mungkin cukup sampai demikian pemaparan dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya kembalikan waktu ke Mas Branes sebagai pembawa acara. Terima kasih.